Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, alhamdulillah, saya ingin mengabarkan informasi yang baik terkait dengan usaha saya melakukan pendampingan terapi terhadap pasien positif corona. Kali ini dengan izin Allah, kesembuhan dialami oleh seorang pemuda karyawan rumah sakit swasta di Cirebon bernama Bambang. Beliau sempat menjalani perawatan secara intensif di rumah sakit selama 2 minggu lamanya. Alkisah, saat itu sang kakak menghubungi saya bahwa adiknya positif COVID. Lalu saya menyampaikan kepada sang kakak bahwa ditangani secara medis adalah mutlak dilakukan. Namun selain itu juga perlu dilakukan ikhtiar-ikhtiar lain, yaitu bagaimana caranya meningkatkan ibadah dan amalan-amalan yang sekiranya bisa meringankan pikiran dan beban. Lalu saya tawarkan metodologi psikoterapi Islam yang pada intinya pasien dengan terapis melakukan interaksi, berkomunikasi, atau setidaknya bertukar pesan terkait motivasi dan sugesti-sugesti yang baik yang bersumber dari Quran dan Sunnah. Alhamdulillah, secara teknis berjalan lancar. Saya melakukan kontak dan mengirimkan beberapa pesan yang intinya pasien diberikan edukasi terkait dengan mengapa Allah memberikan ujian seperti ini dan apakah Allah akan menolong hambanya yang bertobat dan seperti apa metodenya. Kemudian saya pelan-pelan sampaikan terkait dengan metode psikoterapi tadi. Saya bimbing dia untuk melakukan pertobatan, sebab kunci kesembuhan dalam metode psikoterapi ini adalah bagaimana dia itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam konsep Islam dikenal dengan awalan yang wajib dilakukan yaitu taubat. Beristighfar kepada Allah sebanyak mungkin. Kemudian pasien memanjatkan doa. Doa tersebut dipanjatkan setelah sholat fardu maupun sholat sunnah. Dan metode yang saya lakukan lainnya adalah bagaimana kita memberikan sugesti-sugesti bahwa Al-Quran adalah mukjizat dan Al-Quran adalah surat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang saking sayangnya Allah menuliskan surat sebanyak 114 surat, dan sayangnya hanya sedikit yang rajin membaca beserta maknanya. Di dalam surat Al-Quran itu tentu saja adalah berisikan petunjuk, sejarah, tauhid, akhlak, dan sebagainya, termasuk psikologi.
atau kejiwaan. Beberapa kali kontak disampaikan langsung ataupun melalui kakaknya. Alhamdulillah, doa-doa yang memang sengaja saya susun secara runut dan urut disertai dengan terapi air doa. Dalam hal ini ketika berdoa atau dia melaksanakan amalan mengaji, katakanlah disediakan air putih di sekitar tempat sholat itu tersebut, dan pasien hanya minum dari air tersebut. Dan subhanallah, atas kebesaran Allah, dari sekian banyak yang saya terapi, stimulan dari air tersebut menurut pengakuan pasien itu luar biasa. Yang tadinya lemas menjadi semangat, yang tadinya loyo menjadi terengginas. Di sini pentingnya bagaimana pasien itu dibuat tenang pikirannya. Setelah tenang, timbul optimisme dan proses metabolisme tubuh akan lancar kembali, dan dengan demikian imun menjadi lebih kuat. Dan ketika imun kuat, maka peperangan yang terjadi dalam tubuh pasien itu sendiri antara pasukan pertahanan dia dengan virus menjadi lebih seimbang, dan ketika kesehatan semakin pulih, imun tubuhnya semakin kuat, maka virus itu akan keluar. Itu dari sudut pandang imunologi atau ilmu tentang imun, daya tahan tubuh. Dan satu hal yang memang luar biasa berdasarkan pengalaman pasien itu sendiri, yaitu doa-doa yang dipanjatkan ketika sholat tahajud lebih menenteramkan, lebih menenangkan jiwa. Itu sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, Aqimis sholata liduluki samsi ila wasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajr kana masyhuda. Jadi pada sepertiga malam kita diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bangun dan menunaikan salat. Luar biasa urutan ayat ini. Allah akan memberikan jaminan keselamatan, kesehatan, dan diangkat derajatnya. Pasien diminta untuk memahami ayat ini, diedukasi, dan janji Allah itu pasti benar. Barang siapa yang memohon kepadanya, Allah kabulkan. Jadi komunikasi positif itulah membuat energi yang luar biasa pada diri pasien. Dan pada satu sisi kita juga menanamkan pemahaman bahwa untuk urusan kedokteran silahkan. Tentang medis ada dokter, ada perawat yang ahli. Tapi mengenai siapa yang berhak menyembuhkan, itu menjadi wewenang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tauhid itu yang ditanamkan terus menerus, bahwa Allah itu sayang dan dekat. Ketika kita mendekati Allah, Allah pasti memberikan ketenangan kepada batin kita. Baik, sekelumit kisah dari saya, silahkan menyimak testimoni dari Bambang. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Coba diceritakan Bang, awalnya gimana bisa ketahuan kena virus corona? Ya kan ada jadwal tes web tuh Pak. Nah tiba-tiba pas beberapa hari dikabarin kalau Bambang itu positif, tapi Bambang nggak tahu dari mananya. Kan asalnya Bambang tuh nggak pernah main jauh-jauh sih. Itu apa yang dirasa Bang kena corona tuh? Apa yang dirasa? Sakit apa aja? Kalau Bambang yang dirasain cuman sesak napas sama batuk sama pilek doang. Nafasnya sesak banget nggak? Nggak terlalu nggak terlalu sesak pisak sih, cuman ada sesak napasnya. Oke. Terus lidahnya gimana? Indra rasanya gimana? Lidahnya
lidahnya tuh untuk makan gitu tuh gimana rasanya? Iya, setiap makan tuh lidahnya kayak nggak ada rasanya, kayak hambar. Hambar ya. Itu sekitar tanggal berapa itu, Bang? Seminggu sebelum di swab tuh udah agak hambar makanan. Tanggal berapa di bulan Septembernya? Apanya, Pak? Tanggal berapa pas Bambang masuk ke rumah sakit tuh tanggal berapa? Pas masuk rumah sakit tanggal 25 hari Jumat. Oke. Pulangnya Tanggal berapa tuh? Pas hari Senin tanggal 5. tanggal 5 Oktober ya? Oke. Iya. Bambang kan sama Bapak itu kan dikasih terapi ya, terapi doa ya, dan Bambang melaksanakan ya dengan baik ya. Itu gimana setelah di terapi doa terus ikuti bimbingan dari Bapak tuh gimana tuh? Alhamdulillah sih manjur. Itu mesin terapi Islamnya kan pas dapat kabar tuh dari kiriman dari kakak. Nah, kakaknya dari bapak. Fisioterapinya tuh dapat dari kakak. Nah, kakaknya Bambang dapat dari bapak. Nah, kata kakak saya, mah itu setiap sholat fardu dibaca terus. Perasaan Bambang gimana setelah ikutin terapi itu? Ya, alhamdulillah sih yang tadinya sebelum sholatnya banyak pikiran gara-gara virus corona itu, pas ngelakuin fisioterapi Islam, alhamdulillah jadi tenang, nggak ada beban. Iya. Bambang waktu itu disuruh milih surat ya, dapat suratnya apa, Bang? Dapat suratnya ayat Taubah ayat 118. At-Taubah ayat 118 ya. Isinya inget nggak, Bang? Tentang apa, Bang? Kalau nggak salah tuh intinya mah ada anak yang ingin bertobat, tapi Allah membuka jalan tobatnya, bakal membuka jalan tobatnya. Di situ ada kalimat bertiga ya. Iya, ada kalimat bertiga, 3 orang. Oke. Bambang berapa bersaudara? 3 saudara. Jadi ayat itu pas banget ya. Yang dimohon dengan Bambang itu pas ya. Iya. Doanya masih inget nggak, Bang? Iya, pas Doanya banget. gimana? Ada 3. Doa yang Bapak kirim tuh dibaca tuh doanya gimana? Ya Allah. Masih inget nggak? Ya Allah, saya terpapar virus corona. Aku banyak dosa ya Allah. Gitu ya. Ya, aku banyak dosa ya Allah. Engkau yang menguasai virus corona dan segala sejagat raya ini. Dan mungkin aku ada perbuatan salah atas perbuatanku dan keluargaku. Maka berilah satu ayat yang membuatku lebih tenang dan keluar dalam keadaan sehat. Dibaca ya. Itu dibacanya kapan aja itu, Bang? Kalau Bang Man dibacanya setiap habis sholat fardu, sholat sunnah dibaca terus, tidak dibacanya di depan air minum. Minumnya selalu dari air doa itu ya. Iya, setiap sholat minum air doa itu. Awal minum ngucapin bismillah, tiga cekukan, alhamdulillah. Itu rasanya gimana setelah minum air itu, gimana? Seger atau loyo atau gimana, Bang? Tenang ya. Tenang, malahan tuh badannya nggak kerasa kayak orang sakit. Oh, cepet sehat, cepet pulih ya.
Iya, jadi pikirannya yang sebelumnya semraut, banyak pikiran, malah sekarang pas habis ngelakuin itu jadinya agak plong. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, bersyukur. Bang, Bambang itu kalau tahajud gimana? Dibaca juga nggak? Tahajud dibaca walaupun tahajudnya baru satu kali pas perawatan itu. Oke. Bambang seringnya sholat duha, Oke. sholat sunnah. Oke. Bambang itu sempat dirawat ya di rumah sakit ya, Bang? Iya, sebelum kalau sebelum Bambang positif itu sempat dirawat rumah sakit gara-gara penyakit. Ya. Saat corona kan Bambang dirawat di rumah sakit ya? Iya, Oke. sempat dirawat di rumah sakit Itu ada teman Bambang juga yang kena ya, Bang? gara-gara enggak itu katanya sih yang bekas ruangan yang Bambang tempatin tuh ada pasien yang pernah positif. Kemungkinan dari situ ya. Iya, kemungkinan mah. Oke Bang, Bapak mau tanya, Bambang kan masuk ruang isolasi. Ya, waktu Bambang masuk udah ada yang teman Bambang juga ada yang lagi di karantina juga kan? Udah ada. Iya. Nah, Bambang kan tanggal 5 keluar tuh, sehat kan? Waktu Bambang keluar, teman Bambang masih di karantina, isolasi atau udah pulang juga teman Bambang? Udah pulang tapi dalam status masih positif. Kalau Bambang, isolasi mandiri. Kalau Bambang sih udah sehat ya, udah nggak ada virusnya ya? Udah status negatif, alhamdulillah udah hilang. Ya, Bambang coba Bambang sampaikan kepada masyarakat coba pengalaman Bambang terkena virus corona ini gimana dan motivasi kepada masyarakat yang sekarang masih belum sembuh harus bagaimana menurut Bambang? Ya, pengalamannya sih pas Bambang di karantina itu yang penting tuh jangan banyak pikiran, buang jauh-jauh pikiran yang nggak baik, fokus sama ibadah, ngelakuin psikoterapi Islam aja. Udah itu doang sih yang Bambang alamin. Baik Bambang, terima kasih atas berbagi pengalamannya ya. Mudah-mudahan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.